Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ke-18 setelah Trinitatis, 19 Oktober 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Aku Telah Melihat Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559, ayat 1, 2, dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yang
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dari hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, untuk itu marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu,
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-18, ayat 1 sampai dengan ayat 8, kita membaca secara responsoria. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom bagi kita semuanya. Mari sejenak kita dengarkan warta minggu gereja kita, yaitu minggu ke-18 setelah Trinitatis, minggu hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra kepada keluarga Bapak Sohuturon Simanjuntak SE, Ibu Rina Jurita Buru Panjaitan, alamat Jalan Kakak Tua nomor 19 Sektor Padang Bulan 3. Yang berikut jemaat tambah. Mulai minggu hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2025 telah tambah jemaat gereja kita, keluarga Bapak Samuel Manihuruk, Ibu Ripka Yovita Siam Erboru Lumban Tobing beserta 2 orang anak pindah dari HKBP Cijantung, Resort Cijantung, alamat Jalan Firdaus Gang Sabar nomor 99 Harapan Raya Sektor Pengayoman. Yang berikut warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Harlis Ferdinand Marata Sagala, putra dari Bapak Dr. Firnandus Sagala, Ibu Tiurlan Boru Panggabean almarhum, Ibu Sani Boru Panggabean, alamat Jalan Dharma Bakti, Gang Nusa Bakti, Sektor Labu Baru Barat. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Tiolina Borusi Hombing, putri dari Bapak Benisi Hombing, Ibu Maslina Borusi Mangunsong, alamat Blok C Pandau Permai, Jemaat HKBP Pandau Permai, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Masuk pukul 10 WIB. Konseling para nikah pada hari Senin tanggal 20 Oktober tahun 2025 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 18 WIB. Yang berikut warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Agung Hasudungan Silalahi SP, putra dari Bapak Albert Silalahi, Ibu Ruslan Modiana Boru Manurung, alamat Jalan Hang Tua nomor 53, Jemaat HKBP Sei Intan, Resort Sion Sei Intan Ujung Batu, dengan Ruth Brikta Putri Boru Sarage SAK, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, putri dari Bapak Insinyur Ecan Saragi, Ibu Neti Nurlina Boru Pasaribu, alamat Jalan Sumatera Gang Krakatau nomor 9 Kulim, Sektor Pengayoman. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025 di HKBP Sei Intan, Resort Sion Sei Intan Ujung Batu. Yang berikut warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Mario Sahat Tua Situmorang, putra dari Bapak TP Situmorang almarhum, Ibu VM Boru Simanulang, alamat Jalan Pembangunan Ujung, Sektor Labu Baru Timur, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Weni Merlin Angelita Boru Purba, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, putri dari Bapak J Purba, Ibu JAN Boru Harahap almarhumah, alamat Jalan Raja Wali Pasir Putih, Sektor Labu Baru Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Yang berikut, akan menerima pemberkatan nikah
Nicholas Aris Sumantri Sitinjak, putra dari Bapak Henry Sitinjak, Ibu Tiorida Hotmahita Boru Simanjorang, alamat Jalan Kartini Aspol Blok B nomor C69-10A, Sektor Kompleks Gubernur, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Teresa Filipa Rezeki Boru Lumban Raja, putri dari Bapak Ganda Rantes Lumban Raja, Ibu Ratna Boru Manurung, alamat Jalan Air Bersih Gang Nusa Indah, Jemaat GKPI Jemaat Khusus Dumai Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 November tahun 2025 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Masuk pukul 9 WIB. Yang berikut: diterima masuk menjadi anggota gereja dan baptisan kudus. Minggu hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2025, sebelum ibadah pukul 9 WIB bertempat di konsistori, diadakan acara panjakonon atau penerimaan masuk menjadi jemaat HKBP Pekanbaru, yaitu keluarga Dr. Raymond Sitorus bersama 2 orang anak, serta dilaksanakan baptisan kudus kepada kedua orang anaknya pada ibadah pukul 9. Yang berikut jemaat meninggal. Pada hari Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025 telah meninggal dunia Bapak Lamhot Lubis umur 62 tahun, alamat Jalan Pemuda Gang Repelita. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang berikut suara koinonia. Yang pertama, Sintua pensiun. Minggu hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2025 pada kebaktian pukul 11 WIB akan diadakan acara purna pelayanan Sintua kepada Amang Sintua Nelson Butar-Butar dari sektor Wonorejo dengan masa pelayanan 11 tahun 4 bulan. Pada setiap kebaktian kita akan mengumpulkan amplop sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan Amang Sintua Nelson Butar-Butar yang selama ini melayani di HKBP Pekanbaru. Amplop akan kita sampaikan ke depan melalui amplop khusus bersamaan dengan persembahan kedua. Yang berikut, penahbisan penatua atau Sintua. Minggu hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2025 pada kebaktian pukul 11 WIB diadakan penahbisan penatua atau Sintua HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru kepada 9 orang calon Sintua, yaitu yang pertama calon Sintua JMG Tambunan Ibu Boru Hutapea sektor Pengayoman, yang kedua calon Sintua L Boru Simanjunta Bapak T Pangaribuan sektor Pengayoman, yang ketiga calon Sintua E Sitompul Ibu Boru Karo-Karo sektor Rintis, yang keempat calon Sintua N Boru Pasaribu Amang D Sianipar sektor Padang Bulan 1, yang kelima calon Sintua TM Sigalingging Ibu Boru Purba sektor Padang Bulan 2, yang keenam calon Sintua B Siahaan Ibu Boru Tambunan sektor Padang Bulan 3, yang ketujuh calon Sintua AP Siregar Ibu Boru Hutapea alamat sektor Pandau Permai, yang kedelapan calon Sintua Mars Brown Pasaribu Ibu Boru Sihombing sektor Arengga Indah, yang kesembilan calon Sintua J Pandiangan Ibu Boru Sitorus sektor Arengga Indah. Yang berikut acara Ramatama atau Partamueon. Setelah selesai ibadah minggu tanggal 19 Oktober pukul 11 WIB akan diadakan acara Ramatama atau Partamueon sehubungan dengan pelepasan Sintua Nelson Butar-Butar dan penahbisan 9 orang Sintua bertempat di Sopogodang. Gereja mengundang Parhalado, Sintua pensiun, utusan sektor masing-masing 4 orang kecuali sektor Wonorejo 10 orang. Mewakili paduan suara atau kor masing-masing 3 orang, mewakili setiap seksi
3 orang, mewakili badan usaha 3 orang, dewan 3 orang, badan audit 3 orang, mewakili panitia pembangunan 3 orang, dan mewakili panitia jubileum 3 orang untuk mengikuti acara tersebut. Yang berikut PHD Gabungan Seksi Paropuan Huria. PHD Gabungan Seksi Paropuan akan diadakan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 masuk pukul 15 WIB. Yang menjadi tuan rumah adalah sektor Pekanbaru Tonga. Yang mengumandangkan lagu pujian sektor Pekanbaru Tonga, sektor Pengayoman, sektor Bambu Kuning Tenayan, Kor Ina Parari Kamis, Kor Padus SPH. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan pembentukan panitia Natal tahun 2025. Yang berikut seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober tahun 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna putih. Dilanjutkan dengan ibadah dan latihan kor. Pada awal bulan Desember 2025 akan diadakan penyerahan ulos bagi jemaat yang berumur 70 tahun pada ibadah kebaktian siang pukul 11 WIB. Yang berikut rapat panitia jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025 pukul 9 WIB bertempat di konsistori akan dilaksanakan rapat panitia jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru. Diharapkan kehadiran seluruh panitia mengikuti rapat tersebut. Yang berikut sokongan dana diakoni sosial. Pada hari Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025 kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Yang berikut PHD Seksi AMA HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin tanggal 27 Oktober tahun 2025 akan diadakan partangyangan Seksi AMA masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja. PHD terakhir di dalam tahun ini yang mengisi lagu pujian Kor AMA dan Kor AMA Tiberias. Semua seksi AMA sektor mengumandangkan kor. Diharapkan kehadiran seluruh AMA dari setiap sektor untuk mengikuti partangyangan tersebut. Yang berikut perjamuan kudus. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 12 Oktober tahun 2025 telah menerima perjamuan kudus Bapak Sintua Anggiat Munte dari sektor Pengayoman. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025 telah menerima perjamuan kudus Ibu Nyonya Gultom Boru Tampu Bolon atau Opu Rivelo, alamat Jalan Kampung Kelapa, sektor Pintu Angin, Sukaterus. Yang berikut suara diakonia. Yang pertama, seksi kesehatan. Minggu hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2025, seksi kesehatan mengadakan kegiatan donor darah dan screening PTM atau penyakit tidak menular. Dimulai pukul 7 WIB sampai dengan pukul 12 WIB bertempat di konsistori lama atau ruangan serbaguna. Diharapkan jemaat gereja kita mengikuti kegiatan tersebut. Yang berikut sosialisasi pengenalan kemampuan intelijensi, minat, bakat serta doa bersama mengikuti tes kompetensi akademik. Pada hari Sabtu 1 November tahun 2025 pukul 14 WIB bertempat di gereja, seksi pendidikan Dewan Diakonia akan menyelenggarakan sosialisasi pengenalan kemampuan intelijensi, minat dan bakat anak dengan narasumber Dr. Anda Rumondang JK Napitu, MSI Psikolog. Sekaligus dilaksanakan doa bersama untuk mengikuti tes kompetensi akademik atau TKA bagi anak jemaat tingkat pendidikan SMA. Untuk itu, gereja mengundang Bapak, Ibu atau orang tua bersama anak-anak dapat mengikuti kegiatan tersebut. Yang berikut ulang tahun.
Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan, mulai dari tanggal 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober tahun 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang berikut jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat yang bisa diambil melalui website HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Apabila jemaat memerlukan informasi pelayanan di HKBP Pekanbaru, dapat menghubungi call center HKBP Pekanbaru. Shalom bagi kita semuanya. Seiring dengan kita menyerahkan persembahan, kita bernyanyi. Yesus berikan anugerah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, di hari Minggu yang ke-18 sesudah Trinitatis. Diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 32, saya bacakan bagi kita, beginilah bunyinya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setiap suku, bangsa, atau marga mungkin di seluruh dunia pasti memiliki kisah yang turun-temurun diceritakan kepada setiap generasi. Jadi tokoh utamanya atau nenek moyangnya sering sekali bahkan selalu diceritakan dengan berbagai kelebihan, punya berbagai kelebihan. Ada yang bisa terbang, katanya ya, dulu nenek moyang yang bisa terbang. Ada yang bisa menghilang, ada yang bisa macam-macam, banyak. Cara orang menceritakan leluhurnya, ya. Tanpa berniat mengurangi nilai sejarah dan legenda, atau kalau kita bilang turi-turian, kita melihat pemilihan nenek moyang atau leluhur Israel, bapak-bapak leluhur Israel, yang kalau secara imannya kita juga menyebutnya sebagai nenek moyang iman. Meskipun pada titiknya nanti kita tidak bersama lagi setelah Tuhan Yesus datang. Mereka itu justru diceritakan dengan berbagai kekurangannya masing-masing. Leluhur orang Israel itu tidak ada yang ideal sebenarnya. Abraham 2 kali menipu. Dia bilang Sarah itu adiknya. Meskipun tradisi di sekitar mereka ada juga yang menyatakan begitu. Kalau suami istri itu dipandang juga sebagai abang dan adik. Dalam hal itu dia tidak terlalu berbohong, tetapi dia mau menyelamatkan diri sendiri, maka dia menipu. Ishak juga begitu, dia pernah juga mengatakan istrinya sebagai adiknya. Nah, kita sampai kepada Yakub, Bapak Ibu sekalian. Kalau Yakub ini baru, dia ini expert. Yakub ini pro dalam hal tipu menipu, manipulasi, merampas hak orang. Panjang perjalanannya kalau si Yakub. Dan kita semua sudah tahu itu cerita tentang Yakub. Nah, sampailah pada puncaknya
Sesaat sebelum akhir perjalanannya, perjalanan penipuan-penipuannya, itu di ayat 31, di pasal 31. Ketika Yakub di depan si mertuanya. Jadi anak-anak mertuanya sudah melihat, sudah mulai menaruh iri dan dengki kepada Yakub. Kalau istilah bahasa Bataknya late, ya. Jadi sudah late mereka kepada Yakub. Allah memperhatikan hal tersebut. Maka Allah menyuruh Yakub untuk pulang ke rumah ayahnya. Kembali ke rumah ayahnya Ishak. Jadi di pasal 31 itulah yang menjadi latar belakang berangkatnya Yakub, perjalanannya di pasal 32. Maka dia bawalah si Rahel, si Lea dan semua yang dia miliki untuk kembali ke rumah ayahnya. Alasan penyertanya adalah bahwa ayah mertuanya sudah tidak lagi sama seperti dulu. Raut wajah si Laban sudah berbeda dari yang dulu-dulu, katanya begitu. Itu adalah alasan penyerta. Tetapi sebenarnya Tuhanlah yang sudah mengatur dia harus kembali. Sudah saatnya dia kembali. Jadi dalam hal ini kalau kita baca Bapak Ibu sekalian saudara-saudara, alasan daripada Yakub kembali ke rumah ayahnya itu bagus juga. Dia memperhatikan perubahan lingkungan. Lae-laenya, si matuanya sudah mulai berlaku aneh. Sudah tidak menerima dia lagi sepertinya. Maka dia cepat mengambil waktu untuk introspeksi diri. Nah, yang menariknya kalau kita baca di Kejadian 31, introspeksi yang dia lakukan membawa dia kepada refleksi yang tidak menyalahkan siapapun. Terkadang kita kalau memikirkan peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, kita mencari siapa yang salah ini. Siapa orang-orang yang menyumbang, berkontribusi untuk peristiwa yang tidak enak ini. Gitu. Tapi kalau Yakub, dia tidak menyalahkan siapapun. Justru ketika dia berintrospeksi, dia semakin melihat secara detail dan terinci penyertaan Allah dalam hidupnya. Kalau kita baca di ayat yang kelima, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Lalu di ayat berikutnya dia ceritakan semua perbuatan Allah kepadanya. Tidak ada yang disalahkannya, lainnya tidak disalahkannya, si matuanya juga tidak disalahkannya. Tapi dia semakin melihat dengan terang penyertaan Allah. Bapak Ibu sekalian saudara-saudara, memang kalau kita memikir-mikirkan kehidupan kita ini, lalu kita mencari-cari orang untuk kita persalahkan atas kekurangan kita, maka kita tidak akan mampu melihat dengan jelas penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita akan sibuk mencari dia itu kemarin yang salah. Kalau seandainya dia gak begini, gak begitu, saya gak akan seperti ini. Maka cara Yakub merefleksikan perjalanannya itu juga bagus. Nah, sekarang kita kembali ke nas ini, maka tentang Laban dia sudah ada rekonsiliasi. Sekarang dia masuk ke dalam fase baru, konflik baru dalam hidupnya, yaitu perintah Tuhan tadi untuk kembali ke rumah orang tuanya. Ini menjadi beban yang sangat berat bagi dia. Kenapa? Karena dia mengingat masa lalunya. Dia mengingat perbuatannya di masa lalu kepada si Esau, kakaknya. Ini seperti saya katakan tadi, rata-rata orang-orang atau leluhur orang Israel itu tidak ideal. Ya. Esau juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa tidak bisa dibenarkan sama sekali? Karena dia pun juga menganggap ringan, menyepelekan berkat Tuhan. Dia itu lahir pertama sekali, dia punya hak kesulungan. Tetapi oleh karena roti dan kacang merah, dia jual hak kesulungannya kepada Yakub. Dia juga orang yang menganggap ringan berkat Tuhan. Itu di Kejadian 25 ayat 34. Ini semua tokoh yang ada di Alkitab ini saya pikir semua sama seperti zaman ini juga, punya konflik dan interestnya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Jadi kita juga bisa melihat dari sana dan belajar banyak. Nah, kembali ke rumah ayahnya, inilah yang menjadi pergumulan berat bagi Yakub. Bagaimana kembali ke rumah ayah, kembali ke rumah orang tua bisa menjadi beban yang begitu berat. Bagaimana langkah kita menjadi berat ketika kita akan kembali ke kampung halaman. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau zaman ini konteksnya bermacam-macam alasannya.
Tapi kalau kita baca dari konteksnya Kejadian 32 ini, maka kita seperti saya katakan tadi adalah disebabkan oleh akar pahit oleh karena dosa, perbuatan di masa lalu. Kita membaca di Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar pahit dan dosa selalu menghalangi hal-hal yang baik yang akan datang kepada kita. Maka akar pahit harus dihilangkan. Nah, jadi akar pahitnya si Yakub itu adalah dosa kepada kakaknya, kepada ayahnya. Kepada kakaknya dia merampas hak kesulungan, kepada ayahnya dia menipu, terlebih kepada Tuhan, terutama terhadap Allah. Maka bayang-bayang dampak dari dosa itu semakin terlihat nyata, apalagi ketika utusannya kembali setelah menjumpai Esau. Utusannya sampaikan begini, Esau sedang kemari bersama dengan 400 orang. Dia sedang bersama anak istrinya dan semua yang ada padanya. Esau yang dulu dicuranginya, yang dulu dijahatinya, sedang datang dengan 400 orang. Maka dia semakin takut, semakin gentar dia menghadapi perjalanan hidupnya itu. Tak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Siapa yang mau disalahkan? Itu memang perbuatannya di masa yang lampau. Bapak Ibu sekalian, hampir tidak ada yang benar dalam diri Yakub, tetapi ada satu yang mungkin diperhitungkan, ya. Pada saat ini dalam ketakutannya yang sangat, dia sedang menjalankan perintah Tuhan untuk kembali ke rumah bapaknya. Hanya itu saja. Saya pikir itu juga yang membuat dia ditolong oleh Allah, karena dia patuh untuk kembali ke rumah bapaknya. Maka Allah mau memulihkan dosa masa lalunya, menawarkan akar pahit dalam hatinya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, bagaimana Allah memulihkan masa lalu Yakub? Inilah yang menjadi naskah khotbah kita pada hari ini. Setelah Yakub menyeberangkan anak dan istrinya dan semua yang ada padanya, tinggallah dia sendirian di tepi sungai Yabok. Dia sendiri, tapi bebannya terlalu berat sehingga kesendiriannya tidak bisa menenangkan dia. Kalau orang keluar dari hiruk pikuk dari kota, pergi ke tempat yang sepi, tempat yang sunyi, tentu untuk menenangkan diri. Kalau kita keluar dari kegiatan kita sehari-hari, kesibukan kita sehari-hari, maka kita mencari kedamaian, mencari ketenangan. Tetapi kalau Yakub tidak bisa, meskipun dia sedang sendiri, tetapi beban hidupnya tidak bisa memberi dia ketenangan. Kegalauannya itu digambarkan dengan pergulatan yang sangat hebat, berlangsung semalam-malaman sampai fajar mau menyingsing. Kita mungkin bertanya, siapa sebenarnya orang yang menjadi lawan daripada Yakub bergulat? Kalau judul perikop, pergumulan Yakub dengan Allah. Tapi kita dibayang-bayangi pertanyaan, bukankah orang kalau bertemu dengan Allah akan mati? Orang kan tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, karena dia akan mati. Karena dia tidak akan tahan dan akan mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau pribadi ini yang kita baca di pasal 32 adalah Allah sendiri, ya. Kalau kita membaca ayat 28 dan 30, 28 itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah. Kita akan sebut itu Allah, ya. Dan kita dibantu dengan satu petunjuk di ayat yang ke-26. Dikatakan, biarkanlah aku pergi, kata pribadi itu, karena fajar telah menyingsing. Apa sebenarnya yang dipertimbangkan oleh pribadi itu, lawannya Yakub bergulat itu, kalau fajar menyingsing? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kalau fajar menyingsing berarti sebentar lagi matahari akan terbit. Kalau matahari terbit, maka semuanya akan terang. Ketika hari terang, maka Yakub akan melihat
siapa sebenarnya orang yang menjadi lawannya bergulat. Nah, di situ kita melihat kasih Tuhan kepada Yakub. Pribadi itu tidak mau Yakub melihat sosoknya. Pribadi itu tidak mau Yakub melihat wajah daripada temannya bergulat satu malaman itu. Maka dia bilang, lepaskanlah aku, fajar mau menyingsing, nanti kau mati kalau kau lihat aku. Maka kita yakin, percaya, lawannya bergulat adalah Allah sendiri. Apakah itu diartikan secara rohani, atau secara jasmani, atau secara fisik atau psikis? Tetapi yang pasti lawannya bergulat adalah Allah sendiri. Tidak ada keraguan. Lalu kenapa Tuhan membiarkan dia selamat? Kenapa Tuhan tidak membiarkan dia melihat wajahnya? Karena di dalam diri Yakub ada janji Allah kepada Abraham untuk menjadikan keturunan Abraham bangsa yang besar. Nanti pemberian nama Israel menjadi cikal bakal ke-12 anak Yakub menjadi bangsa yang besar. Disitulah puncak dari janji Allah untuk menjadikan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Maka Yakub harus diselamatkan, tidak boleh mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita juga bertanya-tanya, bukanlah hal yang sulit sebenarnya bagi pribadi itu mengalahkan Yakub. Sangat mudah, bahkan untuk mengatakannya saja kita tidak layak. Bagaimana mungkin seorang Yakub melawan Allah? Tidak mungkin bisa menang. Tetapi Allah dengan penuh belas kasihan, dia bertindak adil kepada Yakub. Saya melihat ada keadilan dengan perspektif yang berbeda di sini, di luar ruang persidangan. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, keadilan itu kalau kita lihat dari sini adalah ketika yang kuat membiarkan yang lemah menang. Saya pikir seperti itu. Itulah yang dilakukan Tuhan sekarang kepada Yakub. Karena kalau orang yang lemah kalah, maka dia mendapat 2 pukulan, 2 impact. Yang pertama dia lemah, yang kedua dia kalah. 2 kenyataan yang menyedihkan. Tetapi Allah dengan adil, dengan bijaksana membiarkan Yakub menang. Maka itu menghibur Yakub, orang lemah, orang yang banyak pikiran, orang yang banyak masalah. Tuhan biarkan dia menang. Itulah keadilan Tuhan, menghibur orang-orang yang lemah. Pola ini hampir sama dengan, bahkan sama dengan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Roma 5 ayat 7-8. Kita bisa baca nanti. Bagaimana Allah menolong kita justru ketika kita masih lemah. Itulah keadilan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa kuat, kita perlu mengukur kekuatan kita menghadapi orang lemah. Jadi saya jadi teringat ada percakapan imajiner. Ya. Ada yang bertanya begini, bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan sejati, kata seseorang. Seorang guru menjawab, jangan pernah berdebat dengan orang bodoh, katanya. Maaf, Amanginang ya. Lalu orang itu jawab lagi, oh saya tidak sependapat, katanya. Lalu dengan cepat guru itu berkata, ya Anda benar, katanya. Dan guru itu tetap bahagia. Tetap bahagia karena dia tidak melayani perdebatan itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian saudara-saudara terkasih, kalau kita tidak bisa menemukan cara yang baik untuk melayani orang lemah, semisal seperti tadi dalam perdebatan, maka lebih baik kita tidak usah berdebat. Ikuti saja. Itu bisa menolong dia. Itu bisa menolong dia, di lain waktu kita berikan yang baik untuk menolong dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita melihat keadilan Tuhan yang telah diberikan kepada Yakub ini dan juga kepada kita, memberi identitas baru kepada Yakub, memberi dia pribadi yang baru dengan nama Israel tadi. Ya. Jadi Tuhan bilang, namamu Israel. Yakub nanya, nama kamu siapa? Tidak perlu ditanya, karena nanti dia akan tahu sendiri bahwa dialah yang sering diucapkannya, Allah ayahku, Allah
Abraham. Dia akan tahu sendiri. Maka pribadi itu tidak menjawab Yakub. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka panggilan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub dalam rangka keselamatan umat manusia tetap berlaku. Yakub dipertahankan Allah mengingat janjinya kepada Abraham untuk menjadikan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Maka Allah perlu memperbaharui Yakub. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita, yang kita tahu adalah kita harus bertekun sama seperti Yakub. Dalam pergumulannya kita melihat ketekunan Yakub. Yakub memang kalah secara lahiriah, tetapi dia dikuatkan secara rohaniah. Pergumulan itu menguatkan dia meskipun dia kalah secara jasmani, tetapi secara rohani dia dikuatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih, inilah yang menjadi khotbah bagi kita pada hari Minggu ini. Pergumulan hidup ternyata bisa mengubahkan kita menjadi baru kalau kita bertekun di dalam Tuhan. Di situ juga kita bertemu dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, melihat langsung Tuhan justru di dalam pergumulan hidup kita. Maka Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan kita, itu yang kita percayai, dan kita mesti bergumul, berjuang dengan iman yang benar. Saya menawarkan dua hal yang menjadi kesimpulan daripada khotbah ini. Yang pertama, kembali ke rumah Bapa, atau dalam bahasa imannya rohani itu bertobat, adalah hal yang sulit dilakukan. Tetapi mari kita ketahui bahwa Allah Bapa kita, tangannya selalu terbuka untuk menyambut kembalinya kita. Seperti cerita anak yang hilang, ya. Memang sulit, tapi mari kita bertekun. Bertekun adalah senjata satu-satunya untuk kita beroleh berkat Tuhan. Seperti perempuan yang tadi di Lukas 18. Dia tidak mampu menggugah, dia tidak punya kekuatan kepada hakim itu, tetapi dia punya satu senjata, yaitu ketekunan. Justru disitulah dia beroleh apa yang dia rindukan. Maka orang pilihan Allah tidak pernah dilupakan. Allah akan terus menopang. Maka mari kita bertekun meskipun dalam pergumulan. Justru oleh pergumulan kita bertemu dengan Allah. Yang kedua, selain itu, oleh karena Allah telah melakukan yang adil kepada Yakub dan juga kepada kita, maka kita pun demikian. Kita mari berlaku adil kepada sesama, terutama kepada yang lemah. Tidak memberi keadilan adalah ketidakadilan. Kalau kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, maka kita berdosa. Itu hal yang sama. Yakobus 4 ayat 17. Lalu Tuhan katakan lagi, apapun yang kamu perbuat terhadap saudaraku yang paling hina ini, itu engkau perbuat terhadap aku. Matius 25 ayat 40. Maka Bapak Ibu sekalian, perhatian kita kepada orang lemah, perhatian kita kepada keadilan adalah cara kita juga untuk bertemu dengan Allah. Kita bertemu dengan Allah dalam keadilan. Maka mari hidup adil di rumah atau dimanapun, hiduplah dengan adil. Disitulah kita bertemu dengan Allah, terutama ketika kita membela hak orang-orang yang lemah. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di surga atas firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami ketekunan daripada Yakub yang tak pernah melepaskan Engkau Tuhan sebelum dia menerima berkat daripada-Mu untuk mengeluarkan dia dari persoalannya. Tuhan, kami mau juga seperti Yakub, berilah kami ketekunan, berilah kami Tuhan juga kesabaran menjalani kehidupan kami masing-masing, dan kami bertekun dalam pergumulan dan juga doa agar Engkau melepaskan kami sesuai dengan waktu yang telah Engkau tentukan, waktu yang baik bagi kami semua. Terima kasih Bapa, beri juga kami kekuatan untuk melakukan yang baik terhadap sesama kami, terutama terhadap saudara kami yang lebih lemah. Hidup dalam keadilan yang Engkau cintai Tuhan, supaya kami dapat bertemu, melihat Engkau dalam keadilan yang kami perjuangkan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa, Engkaulah kiranya Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, anak-anak sampai dengan orang dewasa. Engkau yang memberi hikmat, pengetahuan dan juga sukacita
baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga maupun dalam pekerjaan hidup sehari-hari. Engkaulah yang senantiasa menuntun. Setiap yang menghadapi persoalan pergumulan hidupnya Tuhan, biarlah kami tetap bertekun dan tetap memanggil nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa mengingat banyak saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang barangkali sekarang dalam keadaan sakit. Engkaulah kiranya Tuhan yang memberi kesehatan, memberi kesembuhan kepada mereka Tuhan, supaya dapat kembali kuat melakukan kegiatannya, terutama memuji memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan setiap rencana daripada jemaat-Mu yang akan segera menikah, dan semua perencanaan itu Tuhan, baik setiap keluarga lepas keluarga maupun perencanaan program gereja-Mu Tuhan, Engkaulah kiranya yang mengajari kami semua untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, tidak bertentangan dengan apa yang berkenan bagi-Mu, supaya Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik dan menjadi sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua, jagailah kami Tuhan, dan Engkaulah kiranya merawat kehidupan kami masing-masing. Meskipun dalam pergumulan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk ke dalam pembaptisan anak-anak seperti yang telah dititikkan tadi, diwartakan tadi. Mari kita mulai dengan bernyanyi nomor 146 ayat 1 dan 2. Anak untuk dibaptis, kami mohonkan untuk datang ke depan. Bawa anak. Boleh naik lagi, Amang? Naik lagi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkatilah dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya ke atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Persekutuan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabnya, ya, saya menghendakinya. Apakah saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya, ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus.
Abigail Adelaine Kartika Gursitorus, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau sejak saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Alexander Austin Kien Sitorus, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya. Kuatkanlah orang tuanya, saudara kami ini, mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita bernyanyi nomor 146 ayat 6. Ketika bernyanyi nanti Amang kembali. Jemaat sekalian, mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tetaplah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.